Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana program diet kalian minggu ini? Semoga terus lancar, konsisten, dan kalian dalam keadaan sehat. Amin. Langsung aja, di video kali ini aku akan berbagi ke kalian gimana sih progres diet aku di minggu keempat. Jadi yang belum pernah lihat di video-video progres dietku, aku akan liatin ke kalian semua menu makanan yang aku makan selama seminggu, juga kalorinya setiap item makanan. Yang kedua, nanti aku akan ulas berapa sih defisit kaloriku dalam seminggu dan rata-rata kalori yang masuk itu berapa. Aku juga akan bahas makronutriennya, apakah karbonya kelebihan atau proteinnya kurang atau gimana, nanti akan aku evaluasi untuk bekal diet di minggu selanjutnya. Dan yang terakhir aku akan liatin ke kalian progres dari dietku dari awal sampai dengan hari minggu kemarin ya, atau di minggu keempat ini. Oke, langsung aja. Untuk hari Senin kemarin itu hari ke-20 aku diet. Ini menu makan pagiku. Ada pecel, telur rebus, dan nasi putih. Aku di sini tim diet yang masih tetap makan nasi putih karena aku juga masih menyusui. Jadi aku butuh nutrisi atau sumber karbo yang cepet karena aku nggak bisa buat yang ribet-ribet gitu ya. Ini semua sekitar 397 kalori. Dan yang perlu kalian note atau dijadiin ilmu ya saat kalian diet, nih bumbu pecel itu memiliki kalori yang lumayan tinggi, tapi biasanya ketutup sama kalori dari sayuran rebus. Kalau misalkan kalian makan pecel, itu kalori sayuran rebusnya rendah, sedangkan kalori bumbu pecelnya termasuk tinggi. Kemudian ada snacking pagi, aku makan pepaya sekitar 70 kalori. Makan siangnya, karena aku ibu rumah tangga ya, jadi kadang sehari ada 2 menu yang sama. Ini aku masih makan pecel. Lauknya aku ganti paha ayam. Paha ayamnya ini aku rebus. Nih, paha ayamnya aku rebus pakai bumbu kuning, jadi nggak aku goreng. Kenapa? Karena di minggu kemarin aku udah evaluasi makronutrien lemaknya itu terlalu tinggi. Jadi untuk minggu keempat ini aku lebih banyak rebus-rebusan. Untuk makan malam aku buat orak-arik kubis. Ini semuanya sekitar 321 kalori dengan lauk paha ayam. Masuk ke hari ke-21, ini aku langsung snacking pagi karena aku udah lapar banget sekitar jam setengah 6 atau jam 6. Jadi aku makan pepaya sekitar 42 kalori aja. Dan baru aku sekitar jam 8 atau jam setengah 9 ya, karena anakku lagi pengen digendong terus dan aku udah lapar, jadi aku buat pop mie atau mie instan. Sebenarnya untuk kalori makanan kemasan biasanya kalian bisa lihat di fakta nutrisinya, fakta gizinya ya di kemasan. Dan ini kalorinya sekitar 360. Kalian bisa cek di aplikasi kalau biasanya mie instan dengan varian rasa yang berbeda, misalkan rebus sama goreng atau varian kari ayam sama soto, itu biasanya kalorinya sedikit berbeda. Kalian bisa lebih teliti lagi ya. Terus untuk makan siang, ini aku buat telur dadar sama kecap manis. Sayurnya aku dapat dari selada lalapan. Ini sekitar 288 kalori. Next, untuk hari ke-21 ini aku sempetin buat workout ringan karena di 3 minggu sebelumnya aku sama sekali gak gerak. Di minggu keempat ini aku mulai workout ringan, cuma jalan aja. Aku pakai channel ini ya, channel Walk at Home by nama instrukturnya tapi aku lupa. Kemudian ini durasinya cuma 17 menit aja. Kalian kalau cek channel ini juga kalian bisa milih yang durasi berapa, misalkan 15, 30 atau 1 jam mungkin, itu bisa. Dan ini metodenya kayak cuma jalan aja di rumah gitu sama exercise ringan. Terus selanjutnya aku ini snacking sore. Sebenarnya aku ini dibeliin lutis ya, lutis buah.
Jadi kalau di daerahku tuh ada yang namanya rujak, lutis, apalagi ya satu, lupa. Yang jelas kalau lutis ini kayak buah potong, terus nanti dicocol pakai sambal gula Jawa gitu, sama ada garamnya. Tapi aku nggak makan sambalnya sama garamnya, aku cuma makan buahnya aja. Ini aku input sekitar 142 kalori. Nah, yang hari ke-21 ini aku nggak makan malam. Lanjut hari ke-22, makan pagiku pakai kue tiaw goreng. Nah, sebenarnya ini kue tiaw ini mau buat makan malam, beli di luar. Tapi karena situasinya nggak memungkinkan, akhirnya dibungkus dan ini aku makan paginya cuma setengah porsi. Jadi kalau misalkan ini kan cuma setengah porsi nih segini. Kalau satu porsi itu kira-kira 360 sampai 400 gram. Kalau kalian mau input ya, misalkan kalian beli di abang-abang jualan di luar gitu kan, ini tuh satu porsi berapa gitu, itu sekitar 360 sampai 400 gram. Jadi kalorinya ya kurang lebih 2 kalinya ini, karena ini aku benar-benar nimbang setengah doang. Terus biasanya kan ada kerupuk ya kalau di penjual abang-abang itu. Jadi untuk sarapan di hari ke-22 itu aku konsumsi 389 kalori. Next di hari ke-22 aku snacking pagi. Ini masih buah mix. Sebenarnya ini sisa lutisanya aku masukin kulkas. Ada mangga, pepaya, belimbing dikit banget sama nanas cuma satu potong. Ini aku inputnya buah mix di Fat Secret sekitar 68 kalori. Jadi aku nggak masukin per itemnya ya, aku langsung masukin buah mix gitu aja. Next, makan siangnya cukup banyak. Aku pakai nasi, ati ampela. Nah, kalau yang belum pernah lihat video aku sebelumnya, saat kita konsumsi hati ampela kayak gini, itu kan terdiri dari 3 bagian ya, usus, kemudian ada ampela, sama ada ati. Nah, kalian bisa timbang per itemnya untuk lebih detail, atau kalau aku biasanya aku timbang satu sekali aja nih 97 gram, nanti aku bagi 3. Atau kalau misalkan kalian makan, oh kayaknya komposisi ususnya lebih banyak nih dari hati atau ampelanya gitu, biasanya aku gedein di situ. Jadi untuk hati ampela sebesar 97 gram ini, aku masukinnya karena ini ususnya banyak banget kan waktu aku makan, aku masukin ususnya itu sekitar 57 gram, ampelanya cuma 20 dan atinya cuma 20. Nanti akan dapat kalorinya sekitar 108. Jadi nggak aku breakdown di sini ya, tapi ngitungnya di Fat Secret aku tetap breakdown. Terus ada tempe bacem kalorinya cukup tinggi ya, sekitar 60 gram aja 118 kalori. Dan ada tumis kangkung. Next, untuk makan malam di hari ke-22, aku makan nasi putih dan lauknya pakai ikan mujair. Ini cuma setengah doang karena aku berbagi sama anggota keluarga yang lain. Itu sekitar 118 kalori, ikannya aku goreng, tumis kangkungnya sekitar 69 kalori. Di hari ke-23 ini aku jalan-jalan keluar dan seperti biasa kalau kalian cek di setiap minggu pasti ada menu soto karena aku sama keluargaku tuh suka banget soto. Jadi tiap kita keluar atau enggak kita nyempetin sekali sarapan di luar untuk makan soto. Nah ini soto ayam, karena aku nggak nimbang makan di luar, jadi satu mangkoknya itu aku langsung input sekitar 312 kalori dan aku tambah gorengan tempe mendoan. Kalau di foto ini kan ada mendoan, ada tahu ya, tahu isi. Tapi aku cuma makan mendoan satu. Karena ini tempenya cukup gede dan tebel juga, jadi aku masukin sekitar 100 gram. Ini aku mengira-ira ya, kalau makan di luar aku mengira-ira. Dan inilah benefit saat kalian terbiasa menimbang makanan kalian di rumah. Jadi kalau aku selama bisa aku timbang. Kenapa? Karena itu akan membantu saat kita makan di luar. Kita bisa ngira-ira, walaupun nggak tepat.
Yang namanya perkiraan kan bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, tapi mendekati ya kan. Dan itu akan mempermudah banget. Jadi untuk semuanya sarapan ini sekitar 512 kalori. Ingat ya, ini kalau kalian cuma soto sama gorengan, atau di sini aku makan mendoan. Kalau kalian tambah teh manis, tambah jeruk manis, tambah kerupuk, tambah sate-satean, itu bisa mungkin kalorinya lebih tinggi lagi. Jelas ya. Untuk makan siangnya ini aku makan ikan patin bakar, nasinya nasi putih. Aku konsistenin di 110 gram rata-rata ya. Kalau misalkan kurang tuh biasanya emang karena nasinya tinggal segitu, atau karena aku masih kenyang, atau karena gak pengen makan kayak gitu. Dan sayurnya aku makan selada. Jadi semuanya sekitar 217 kalori. Next, ini ada snacking sore, aku makan kurma. Karena waktu itu aku ngerasa kayak agak asiku agak encer gitu. Jadi aku tambahin kurma sebagai suplemen. Di sini 7 butir sekitar 141 kalori. Dan makan malamnya ini aku makan sayur asem sekitar 190 gram. Kalorinya sekitar 63. Ini aku nggak makan jagungnya karena ternyata jagungnya kurang enak. Dan sebelumnya udah aku timbang antara jagung sendiri sama sayuran lain sendiri. Jadi untuk jagungnya nggak aku makan. Ini cuma aku yang input di sini cuma sayuran-sayurannya aja ya. Next, hari ke-24 makan pagi. Karbonya masih dari nasi putih, terus sayurnya aku pakai pecel lagi. Jadi kalau untuk pecel kayak gini, ini kan aku beli di luar nih. Biasanya aku inputnya sayuran rebus dulu, aku hitung semuanya, dan aku kira-kira bumbu pecelnya itu berapa sendok makan. Paling kan biasanya cuma 2 atau 3 ya kan, dan itu kalorinya cukup gede. Untuk lauknya aku pakai tempe rebus yang aku bumbu kuning, jadi semua sekitar 455 kalori. Next, di hari ke-24 ini aku sempetin olahraga pagi, masih di channel yang sama. Aku cuma olahraga 15 menit. Snacking paginya aku beli yogurt sekitar 150 kalori. Di sini ada nutrition faktanya ya, fakta gizinya ada di belakang. Kalian bisa cek kalau kalian beli produk ini. Untuk makan siang, aku masih pakai sayur pecel karena masih ada. Lauknya aku ganti telur dadar dan masih pakai nasi putih sebagai sumber karbohidratnya. Semua sekitar 435 kalori. Untuk snacking sore aku makan nanas. Jadi kalian suka kan lihat pedagang nanas yang ada di pinggir jalan itu, nanas Pemalang apa ya? Nah ini aku beli yang agak size-nya agak gede, terus aku bagi 2. Jadi dibelah bagi 2. Nah ini setengah buah dari nanas. Itu sekitar 75 kalori. Next, di hari ke-25 aku makan pagi. Di sini nasi putih, sayurnya pakcoy, ada tempe rebus dan paha ayam. Semua sekitar 431 kalori. Untuk makan siangnya ini aku buat nasi goreng. Jadi di sini aku pakai lauk. Ini sebenarnya ayam giling. Aku beli ayam giling. Cuma aku kasih bumbu sop dikit dan aku panggang di atas teflon. Pakai minyak dikit banget. Next, untuk sayurnya aku pakai kubis sekitar 7 kalori. Jadi untuk makan siang aku konsumsi 436 kalori. Snacking sore aku makan mangga. Ini 1 buah mangga. Sorry ya kalau ada suara-suara berisik karena ini ada beberapa hewan peliharaan yang mungkin lagi berkomunikasi atau berdiskusi apa nggak tahu. Ini mangganya sekitar 151 kalori, 1 buah mangga aku kupas dan aku potong. Terus untuk hari ke-26 makan pagi, nasi goreng lagi nih karena suamiku pengen nasi goreng. Padahal sebelumnya aku udah makan nasi goreng, jadi buat lagi. Ini sekitar 423 kalori. Ini hari Minggu ya, jadi hari terakhir di minggu keempat ini. Aku lagi agak ngejar kalori harian.
Karena di hari-hari sebelumnya tuh kalori harianku agak mepet cuma 1000 kalori gitu. Jadi di hari terakhir ini aku agak ngejar agak banyak. Aku makan nasi goreng masuk 423 kalori dan telur dadar semuanya jadi 492 kalori. Untuk snacking pagi, ini aku makan roti sobek 1 potong dari Sari Roti ya, 175 kalori. Kalian selain bisa nimbang dan masukin ke Fat Secret, kalian juga bisa lihat di informasi gizi yang tertera di belakang. Ini aku bantu untuk jabarin bacanya kalau yang belum tahu. Jadi di sini ada takaran saji, ini 2 potong. 2 potong itu 350 kalori. Sementara di perkemasan itu ada 2 sajian. Jadi kita tahu kalau satu kemasan ini ada 4 sajian. Sementara 2 sajiannya itu 350. Kalau kalian makan satu bungkus sendiri 4, itu berarti kalian akan masuk 700 kalori. Tapi kalau kalian makan satu aja, berarti itu cuma 175. Gitu. Jadi yang perlu harus kalian lihat yang pertama takaran sajinya berapa, karena biasanya setiap produk itu kan beda-beda ya. Kalau takaran sajinya cuma 1 berapa gram gitu, 1 potong gitu ya, berarti itu cuma 1. Yang kalian makan cuma 1. Misalkan di sini tulisannya takaran saji 1 potong, berarti 1 potong itu 350 kalori gitu. Nanti deh kapan-kapan aku liatin contoh yang lain ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan aku ini. Next, untuk makan siang, ini karena aku ada tamu, jadi suamiku ngajak makan di luar. Gak mungkin dong aku foto-foto makanan di depan tamu ya, kurang sopan gitu. Jadi aku ingat-ingat menunya, aku kira-kira juga jumlah takarannya, aku input di Fat Secret dan aku screenshot. Aku makan nasi putih 1 centong, itu sekitar 100 gram atau kurang. Gak apa-apa, aku masukin 110 gram. Terus tumis kangkungnya juga cuma aku kira-kira 100 gram. Ini aku makan dada ayam yang digoreng tanpa pelapis, aku kira-kira cuma 80 gram. Dan aku makan jus sirsak sebenarnya, tapi waktu aku input nggak ada, jadi aku pakai ini, smoothie buah atau jus buah saja. Itu 1 gelas sekitar 130 kalori. Jadi untuk makan siang kemarin aku masukin 543 kalori. Terakhir makan malam, karena sebenarnya aku tuh pengen cheat meal seminggu. Aku ini makan seblak, dan yang aku timbang 350 gram ini cuma ampasnya aja. Karena waktu aku beli, kuah sama ampasnya dipisah, jadi aku timbang ampasnya aja. Ini aku beli yang original, nggak pakai topping apapun. Jadi kayak biasa cuma ada kerupuk, mie sama telur. Ini ada makaroni juga. Itu aku masukin di Fat Secret sekitar 459 kalori. Nah, itu semua menu makan aku di minggu ini. Sekarang aku udah screenshot laporannya. Kalian bisa lihat di sini. Ini note juga buat aku ya. Rata-rata harianku di 1100 atau hampir 1200 dengan target 1600. Jadi untuk minggu kemarin aku sukses defisit kalori. Komposisi makan pagi, siang, malamnya emang agak aku kurangin dan cemilannya juga aku kurangin. Ini red notice karena di minggu sebelumnya makan malamku cukup banyak. Next, dari komponen makronya kita cek, aku ekses karbohidrat dikit, padahal aku udah sedikit ngurangi ya, nggak apa-apa. Sedangkan lemaknya ekses juga, tapi ini lebih dikit karena minggu sebelumnya lemakku tuh eksesnya nyampe 7%, di 37%. Dan ini proteinnya perlu ditambah lagi. Insya Allah di minggu ini jadi pembenahan ya. Nah, ini lanjutan dari komposisi makronutrien tadi. Biasanya kalau aku habis aku tahu tuh, oh karbohidratku ekses nih, lemakku ekses gitu. Aku bisa lihat komposisinya di sini. Yang paling banyak menyumbang karbo tuh apa sih? Di sini nasi putih jelas, nasi goreng ini lumayan ya ternyata, sama seblak. Ya nggak apa-apa deh, seblak kan kemarin cheating.
Kemudian yang lemak, ini nasi goreng nih, nyumbang lemak juga, seblak dan pecel. Tapi pecel di sisi lain dia kebantu sama proteinnya. Jadi nggak apa-apa ya, jadi kacang-kacangan. Oh ini juga nih, dari pop mie, kue tiaw. Oke. Selanjutnya untuk nutrisinya, untuk minggu kemarin aku defisit sekitar 3000 kalori dan biasanya aku cek di sini doang, di serat. Untuk serat biasanya aku usahain setengah dari targetnya. Ternyata ini kurang banyak. Oke. Nah, ini progres berat badanku selama seminggu kemarin, dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau kalian lihat, aku naiknya cuma sekali, stagnannya juga sekali, lebih banyak turunnya. Alhamdulillah ya. Jadi setiap perjalanan itu kan ada naik, turun, stagnan. Kadang kita harus berhenti, kadang ada tanjakan, ada turunan. Nikmatin aja. Ini progres dietku selama 4 minggu overall ya. Ini berat awalku, tujuanku masih lumayan jauh dan ini menimbangnya kemarin karena sekarang ini aku record hari Senin, berarti diet di minggu kelimaku. Maka ini berat badan hari Minggu kemarin di diet keempat. Tapi sejauh ini berkurang 52 dan kalian bisa lihat ini di sini ada grafiknya. Aku masih utang 24,1 kilo. Wah, cukup jauh ya. Oke, aku rasa demikian video kali ini. Semoga bisa menambah kekonsistenan aku pribadi dan bisa berbagi informasi buat kalian yang lagi ngejalanin pola hidup sehat. Jangan lupa, memulai itu mudah, yang sulit adalah konsisten. See you!